Murdi. Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para pecinta Al-Quran yang tergabung di Al-Sani. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat yang lain, sehingga kita pagi ini dapat berkumpul melalui Zoom Al-Sani dalam rangka membahas Al-Quran setiap pada subuh sebagaimana biasa. Pada pagi ini kita telah mendengarkan uraian-uraian secara gramatikal menurut metode Al-Sani surah Al-An'am ayat 116 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didamping oleh Ibu Asmeli Darwis. Alhamdulillah kita telah mendengarkan uraian-uraian dan kita telah diskusikan. Selanjutnya akan kita masuki pembacaan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Sadaqallahu azim. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maksud ayat ini agar kita tidak sesat dari jalan Allah, maka kita janganlah mengikut orang banyak, tetapi ikutilah apa yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh para sahabat, para pengikut sahabat dan para sahabat tabi'in, kemudian tabi'in dan orang para ulama terdahulu, maka kita tidak akan tersesat. Yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Mereka itu tidak lain hanya mengikuti persangkaan mereka saja. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang banyak itu. Orang banyak itu yang kamu ikuti, maka hanya mengikuti persangkaan mereka saja, dan tidak lain hanya mereka berdusta terhadap Allah. Oleh karena itu jangan ikuti mereka. Itulah pesan ayat. Maksudnya, sungguh Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran dan lebih mengetahui orang-orang yang istiqomah
berada di jalan yang benar daripada kalian dan mereka. Itu tak seorang pun dari mereka tersembunyi ya daripada Allah. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni ba'duhum ila ba'di yuhi ba'duhum ila ba'di zuhurufal qawlil ghurura walau sa'a rabbuka ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuh mereka? Yaitu setan itu terdiri dari manusia dan jenis jin. Kemudian yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaulil ghurur. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain dengan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Walau sa'a rabbuka ma fa'alu, jikalau Tuhanmu hendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya. Waktu maksudnya tidak mengerjakan untuk menyesatkan orang itu, tetapi mereka masih mengerjakannya. Fazarhum ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka, itu maksud mereka itu adalah jin dan manusia yang selalu mengada-adakan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 115 Allah menjelaskan kepada kita, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yaitu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya kalimat Tuhanmu yaitu Al-Quran adalah kalimat yang adil dan telah sempurna. Kemudian la mubaddilal kalimati, la mubaddila kalimati, tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya. Jadi Al-Quran itu tidak ada dapat yang mengubahnya. Wa huwa sami'un alim, dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha mendengar apa yang ada suara apapun baik dalam hatimu itu, dan mau mengetahui keadaan hamba-hambanya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad bahwa selain Al-Quran juga diwahyukan kepada nabi sebelumnya itu kitab-kitab sesuai dengan syariah masing-masing. Lain asrokta layah batonna amaluk, jika kamu mempersekutukan Allah, mempersekutukan Tuhan, niscaya amal-amalanmu akan terhapus. Jadi layah batonna pasti akan terhapuslah amal-amal kau. Walatakunanna minas khosirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kesirikan itu adalah
suatu kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, hindarilah, jauhilah sifat-sifat syirik dan kesyirikan apapun. Dalam surah As-Saffat, surah ke-37, ayat 71, Allah berfirman, "Walaqad dhalla qablahum aksaruhum awwalin." Sesungguhnya telah sesat sebelum mereka, itu orang tulis, sebagian besar orang-orang terdahulu. Jadi orang terdahulu sebagian besar telah sesat, dan itu jauh sebelum kaum tulis pun mereka juga telah tersesat. Dalam surah Al-An'am ayat 121, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu mimma lam yuzak wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna sayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum in kuntum la musyrikun wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisqun. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah kefasikan. Artinya memakan hewan yang disembelih bukan nama Allah adalah suatu kefasikan. Ya, walaupun begitu, walaupun dia baca bismillah, baca apa, kemudian ditujukan untuk patung juga termasuk dalam hal ini. Kemudian inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim la yujadilu. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Wa in ata'tumuhum. Wa in ata'tumuhum, jika kamu mau mengikuti mereka. Innakum la musyrikun. Sesungguhnya tentu kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Artinya jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan menjadi orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu janganlah ikuti mereka. Jadi ayat ini melarang kita memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Tuhan, nama Allah, dan atau dia menyembelih nama hewan itu dengan nama Allah, tapi tujuannya untuk misalnya untuk pesta laut dan sebagainya, untuk dipersembahkan kepada patung dan sebagainya, walaupun dia sebut nama Allah, itu termasuk bagian yang perbuatan orang-orang musyrik. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 118, Allah memerintahkan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun." Makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah waktu menyembelihnya, jika kamu orang beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi kita diperintahkan menyembelih hewan dengan menyebutkan nama Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 110, Allah berfirman, mengatakan tidak sama yang buruk dengan yang baik. Di sini dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakan tuh, qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah, ya, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik perhatianmu. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah,
wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat beruntung. Jadi ketupaan kepada Allah itu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam surah Ghafir ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirhum yawma azifatil izil qulubu ladal hanajiril kazimin maliz zalimina min hamimin wala safi'in yuta. Itu dikatakanlah, berikanlah peringatan pada hari yang dekat, yaitu hari kiamat, yaitu hari kiamat itu menjadi hari itu dekat, ketika hati menyesak sampai ke tenggorokan untuk menahan kesedihan. Artinya orang sudah mendekat sakaratul maut, menahan kesedihan. Maliz zalimina min hamimin wala safi'in. Situ orang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Jadi kalau tidak punya apa-apa, jadi orang-orang zalim itu dari sisi Allah dia akan masuk orang yang rugi. Dalam surah Al-Isra ayat 104 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul ard fa iza jawa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami berfirman sesudah itu kepada kami pada Israel, diamlah kamu di negeri ini. Apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard zalika lahum hizyum fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Sadaqallahul azim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya pembalasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat yang kerusakan di muka bumi, apa itu? Au yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Hanya mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya atau kaki mereka, dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik. Jadi kalau di kanan lawannya kiri atau ke kanan, atau katanya au yunfau minal ard, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Zalika lahum hizyum fid dunya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan terhadap mereka, terhadap orang-orang mereka di dunia, yaitu terhadap orang-orang yang memusuhi agama Allah. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang berat. Al-Maidah 33. Dalam surah Az-Ziyat 10, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang yang banyak berdusta. Kemudian dalam surah Az-Zuhruf ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law sa'ar-rahmanu ma abadnahum ma lakum bizalika min alim ma lakum azabikal min ilm inhum illa yahrusun.
Jadi mereka berkata, jika Allah Maha Pemurah menghendaki, tentu kami tidak menyembah mereka. Tentulah kami tidak menyembah mereka itu malaikat. Jadi inilah orang-orang musyrik beralasan. Jadi dia menyerahkan sesuatu kepada Allah. Mereka dia berbuat sesuatu, katanya itu adalah kehendak Allah. Itulah suatu keliruan. Malahum bisa bizalika min ilm. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Innahum illa yahrusun. Mereka hanya lain hanyalah menduga-duga belaka. Jadi mereka menyembah selain Allah dan sebagainya, itu mereka hanya melakukan dengan dugaan saja dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Surah Yusuf ayat 103 mengatakan wama aksarun nasi walau hasarta bimu'minin. Sebagian besar manusia itu tidak beriman walaupun kamu menginginkannya. Ini menjelaskan kepada kita, manusia itu sebagian besar tidak beriman, tetapi walaupun kamu sangat menginginkannya, tapi hal itu tidak terjadi. Karena iman membuat orang beriman atau tidak, membuat orang mendapat hidayah atau tidak, itulah urusan Allah. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 17 Allah berfirman, Inna rabbaka huwa alamu man yadillu an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang sesat dari jalannya, dia juga lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, demikian inilah yang dikatakan dalam ayat-ayat ini, bahwa apa yang disampaikan ayat ini kita harus perhatikan betul. Kenapa di situ kebanyakan manusia sesat karena mengikuti orang banyak, tidak mengikuti jalan Allah. Sebab orang banyak cenderung menyesatkan kalian dari jalan Allah karena mereka mengikuti prasangkaan mereka saja, dan merekalah orang yang merugi. Demikian, alhamdulillah, apa yang kita sampaikan ini al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang benar itu adalah dari Allah, dan maka itu jangan ragu, tapi kekeliruan itu datang dari kami akan menyampaikan ini. Oleh karena kekeliruan yang mungkin terjadi dalam apa yang kami sampaikan ini, kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun agar pembicaraan kita ini dirahmati Allah, diridhoi Allah, dan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.